Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi Mabadi Fikih juz 4. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua mahasantri. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang saya lakukan, baik dalam segi perilaku maupun ucapan ataupun dalam proses pembelajaran kita. Tak lupa saya mohon maaf lahir batin. Semoga dengan saling memaafkan kita bisa mendapatkan berkah dari pembelajaran ini, berkah dari sosialisasi kita, interaksi kita, sehingga nanti bisa membawa berkah pada kehidupan kita selanjutnya nanti. Baik, kita lanjutkan materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasyi'ul mayyiti. Tasyi'ul mayyiti utawi ngiring mayit. Tasyi'ul mayyiti utawi ngiring mayit. Sunnatun iku sunat. Wa yustahabu lan den mubahake. Disunatkan. Mubah dan sunat itu mirip, hanya beda sedikit tingkatannya saja. Lil musayyi'i kedhe wong kang ngiring mayit. Lil musayyi'i kedhe wong kang ngiring mayit apa ayat takut dama yen to maju sapa musayyi'. Apa ayat takut dama yen to maju sapa musayyi' amal janazati ing dalem ngarepe jenazah. Amal janazati ing dalem ngarepe jenazah. Wa yukrahu lan den makruhake apa raf'u sauti banterake swara. Wa yukrahu lan den makruhake apa raf'u sauti banterake swara. Bidzikri kelawan dzikir wa qiraatil Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Waman utawi sapa wonge iku aroda ngarepake sapa man ayadzkura ing yen to dzikir sapa man ayadzkura ing yen to dzikir sapa man Allah ing Allah falyadzkurhu mongko dzikira sapa man ing Allah falyadzkurhu mongko dzikira man ing Allah fisirihi ing dalem liriye man fisirihi ing dalem liriye man. Dikoli sallallahu alaihi wasallam karena dawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tatsba'ul janazata bi sauti wala narin. Wala la tatsba'u aja ngiring sira. La tatsba'u aja ngiring sira al janazata ing jenazah bi sautin kelawan swara wala narin lan ora kelawan geni. Wala narin lan ora kelawan geni. Dafnul mayyiti. Dafnul mayyiti utawi iki iku mertelake mendem mayit, menguburkan mayit. Yajibu wajib apa dafnul mayyiti mendem mayit mustaqbilal kiblati halih madhep kiblat. Mustaqbilal kiblati halih madhep kiblat. Wa yusanu lan den sunahake apa dafnul mayyit filahtin ing dalem luang landak. Filahtin ing dalem luang landak. Wa yusattahu lan den rataake. Wa yusatahu lan den rataake apa al-qabru kuburan ba'da ayu ammaqo ing dalem sakwuse den jerokake apa kuburan ing dalem sakwuse yen to den jerokake apa kuburan wala yubna lan ora den bangun alaihi ing atase kuburan wala yujassasu lan ora den lepo apa kuburan wala yujassasu lan ora den lepo apa kuburan wa yahrumu lan haram apa naklul mayyiti ngelih mayit qabla dafni ing dalem sadurunge mendem mayit ila mahalen maring panggonan akhara kang weneh liyudfana krana den pendem sapa mayit yudfana krana den pendem sapa mayit fihi ing dalem mahalin akhar. Walau umina senajan den amanake apa taghayuruhu owae mayit ila ing jarot angin yen to kelaku apa adatu kebiasaan atau adat bidafnil mauta kelawan mendem pira-pira wong mati
fi ghairi baldatim ing dalem liyane negarane mauta fi ghairi baldatim ing dalem liyane negarane mauta au kana utawa ana apa mautuhu matine mayit apa mautuhu matine mayit iku koriban parek mimma kata saking Mekah wawil Madinata utawa Madinah mimma kata saking Mekah wawil Madinata utawa Madinah al buka'u 'alal mayit al buka'u tawi mertelake nangisi menangis al mayit ing atase mayit ya juzu wenang apa al buka'u nangis alal mayit ing atase mayit min ghairi nauhin kelawan tanpa sambat-sambat wala syaken lan wala syaki thaupen lan ora nyuwek-nyuwek klambi wala darbi khaten lan ora napuki pipi wala darbi khaten lan ora napuki pipi. Kita lanjutkan pembahasan tentang pengurusan jenazah. Tasyiul mayit, mengiring jenazah dari maksudnya dari rumah duka ke pemakaman. Sunatun ustahabul musya yataqaddam janazati. Disunahkan atau diperbolehkan bagi orang yang mengiring jenazah itu berada di depannya mayit, wa yukrahu raf'u sawti bi dzikri wa qiraat, dan dimakruhkan mengiring mayit itu mengeraskan suaranya meskipun itu dengan zikir maupun membaca Al-Qur'an. Nah, ini mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi ketika mengiring mayit dimakruhkan mengeraskan suara baik itu zikir atau membaca Al-Qur'an. Wa ma arada yadhkuru wa fayadhkuru fi sirrihi. Bagi yang ingin mengiring mayit dengan baca zikir maka lebih baik disirikan suaranya atau dilemahkan ya. Seperti sabdanya tatba'u jangan bisauti wala narin. Janganlah kamu mengiring jenazah dengan suara dan dengan api. Wala narin. Sekarang dafnul mayyiti, menguburkan mayit. Yajibu dafnul mayyiti mustaqbil qiblati wa yusanu fi lahdin wa yusatahul qabru ba'da yamaka walibna alaihi wala yujassasu. Wa yahrumu naqlu mayyiti qabla dafni ila mahalin akhar liyudfana fihi wala umina takhayru illa injarat al-adah bi dafnil mauta fi ghairi baldatihim au kana mautuhu qariban mimma qadam. Mengubur mayit. Nah, kalau mengubur mayit hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada yang mengerjakan maka yang lain gugur wajibannya. Jadi wajib dikuburkan jenazah ini. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat, mayatnya dimiringkan menghadap ke kiblat. Jadi kepala di utara, kaki di selatan kalau kita di Indonesia ya, karena menghadapnya kiblat itu ke arah barat. Kaki di selatan, kepala di utara, kemudian dimiringkan menghadap ke barat. Wa yusanu filahdin, disunahkan di luang landak. Luang landak itu lubang ini hanya sunnah saja, bukan kewajiban. Lubang kemudian di dalamnya itu dibuat rongga lagi, dironggakan di dalamnya. Jadi seperti ada ruang lagi, terowongan, kayak semacam terowongan itu. Nah, ini sunnah saja. Kalau struktur tanahnya tidak memungkinkan maka dibuat lubang biasa saja. Wa satul qabru bada ayu amako, dan diratakan setelah mayat dimasukkan kemudian dikubur. Nah, tanah di atasnya itu diratakan lagi. Wala yubna alaihi, tidak dibangun sesuatu di atasnya. Misalnya kalau kita adatnya di sini itu biasanya diberi dalam istilah Jawa digijing. Nah, itu tidak perlu diberi seperti itu. Wala yubna alaihi, tidak dibangun di atasnya, tidak dibangun sesuatu. Wala yujassosu, tidak dilepo ya sama saja, tidak diberi kijingan. Wa yahrumu naqlul mayyiti, kalau kenapa ketika ada orang meninggal itu tidak diharuskan untuk dikijing, tidak diharuskan dibangun atasnya, karena suatu saat nanti akan ada lagi orang meninggal seterusnya, setiap hari akan ada orang meninggal. Kalau dibangun seperti itu nanti akan mempersempit lahan. Nah, tapi kalau tidak dibangun, di atasnya tidak dikasih bangunan, maka ketika jenazah ini hanya tinggal tulangnya saja, itu bisa diperingkas tempatnya untuk orang yang meninggal berikutnya. Jadi kita tetap bisa memberikan tempat untuk orang yang meninggal selanjutnya. Jadi
tidak menghabiskan tempat. Wa yahrumu naqlul mayyiti qabla dafni ila mahalli akhar yudfana fihi wala umina taghayyuruhu. Dan diharamkan memindah mayat sebelum dikuburkan ke tempat ke tempat lain untuk dikuburkan di tempat lain itu. Jadi misalkan orang meninggalnya di desa A, kemudian dia dikuburkan di desa B atau di tempat lain, sedangkan di desanya sendiri atau di tempatnya sendiri itu ada pemakaman. Nah, ini tidak boleh. Walau umina taghayyuruhu, meskipun tidak dikhawatirkan perubahan pada jenazah itu sendiri. Nah, kenapa tidak diperbolehkan dipindahkan ke tempat yang lain? Itu karena khawatir nanti dalam perjalanannya memindah jenazah itu ada jenazah ini berubah, karena setiap orang meninggal itu kan berubah. Berapa hari dia kemudian melepuh, setelah melepuh dia kulitnya akan membusuk. Nah, seperti itu. Kalau dipindahkan itu khawatirnya jenazah sebelum dikuburkan sudah rusak. Tapi meskipun walau umina taghayyuru tidak dikhawatirkan seperti itu, tetap saja tidak boleh dipindahkan itu terlalu jauh, misalkan sedangkan di sekitarnya saja itu ada tempat yang sudah disediakan untuk pemakaman. Ila injarat al-adatu bidafnil mauta fi ghairi baldatihim, kecuali jika memang sudah adatnya mengubur orang-orang yang meninggal itu di selain negaranya. Misalnya sudah menjadi adat kalau meninggal di tempat A, maka kuburnya harus di tempat B yang sangat jauh. Kalau sudah menjadi adat, nah tidak apa-apa. Au kana mau tuhu qoriba mimma katal Madinah, atau meninggalnya itu dekat dengan kota Makkah dan Madinah, karena kota Makkah dan Madinah ini mempunyai pengecualian. Kalau meninggalnya dekat dengan kota Makkah atau Madinah, maka boleh dimakamkan misalnya dia berada di kota di luar Makkah, dia meninggal di situ. Nah, dia boleh dimakamkan di Makkah, dipindahkan itu boleh. Pengecualian untuk kota Makkah dan Madinah. Kemudian al-buka'u 'alal mayit, menangisi mayit. Nah, menangisi mayit. Ya juzul buka'u 'alal mayiti min ghairi nauhin wala syaqi thawbin wala dharbin. Diperbolehkan menangisi mayit. Nah, ini boleh saja menangisi mayit, menangisi keluarga yang meninggal. Kemudian ada saudara atau teman yang meninggal, kita menangis boleh nggak? Boleh. Ya juzul buka'u 'alal mayit, boleh diperbolehkan menangisi mayit min ghairi nauhin, dengan tidak sambat itu tidak sambil nangis, sambil mengeluh, kemudian sambil istilahnya Jawanya grenengi atau sambat-sambat lah, intinya menyesali. Nah, seperti itu tidak boleh. Wala syaqi thawben, merobek baju, saking berdukanya. Nah, dia sampai merobek baju, menangis sambil merobek baju. Nah, ini yang nggak boleh, itu sambil merobek bajunya. Itu kalau nangis boleh, nangis sewajarnya saja. Wala dzurbi haddin, nah ipi sambil saking berdukanya mungkin sampai melakukan hal-hal yang menyakiti badannya sendiri. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi menangis pada mayat itu diperbolehkan dengan sewajarnya saja. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Kita sambung untuk pertemuannya pekan depan. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan. Nanti akan saya jawab semampu saya. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.